Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini kita akan mempraktekkan apa yang ada di modul coaching. Kali ini di siang hari ini kita akan eh, memperagakan bagaimana metode coaching, terutama metode coaching Tirta itu dipraktekkan oleh teman-teman kita semua. Nah, teman-teman kita di sini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Agustina Kartini sebagai Buati ya, sebagai Buati. Terus kemudian coachingnya itu Pak Hendi Widi Prionggo. Kebetulan perannya itu sebagai Pak Septo. Kok mirip nama saya ya, Pak Septo ya. Terus saya sendiri sebagai pengamat Chandra Septo Rino Aji bertugas sebagai moderator juga, sebagai penyampai kasus juga. Kasus kali ini, kasus yang terakhir ya, kita ada 3 kasus. Kasus pertama sudah selesai, kedua selesai, sekarang kita kasus ketiga. Nah, di kasus ketiga ini, Pak Septo itu bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah itu melakukan supervisi tanpa keberatan ketika Pak Septo itu mengajar tanpa buku teks. Pak Septo mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Pak Septo itu menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dengan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, untuk menyikapinya, kita bisa menyimak sebuah dialog atau percakapan yang dipraktekkan oleh Ibu Agustina dan juga Pak Hendi kali ini. Assalamualaikum Pak Seto. Waalaikumsalam. Oh, Buati. Rasanya lama sekali ya Pak, kita nggak pernah bertemu. Iya ini Bu, nggak terasa ya. Ternyata sudah hampir 3 bulan ini kita nggak ketemu. Ya gimana ya Pak, kan kita berbeda jadwal WFH-WFO-nya Pak. Iya ini Bu, kalau saya pas WFO, Buati WFH. Jadi jarang ketemu. Itupun saya, kalau misalnya saya WFH, WFO, atau Buati WFH, saya yang WFO. Ya, seperti itu terus ya Bu. Iya Pak. Bagaimana keadaan Pak Septo? Alhamdulillah Bu, sehat. Keluarga bagaimana? Keluarga bagaimana Bu? Oh, keluarga. Iya. Alhamdulillah sehat juga Bu. Si kecil malah udah mulai latihan berjalan ini Bu. Wah, sudah Udah mulai berapa lincah. bulan? Hah, iya Pak? Lucu pasti Pak, dan sangat melelahkan ya Pak ya? Iya betul. Iya nih Bu, mintanya jalan-jalan terus. Seperti tidak ada lelahnya. Pinggang saya sampai bengkek rasanya ini. Ya, seperti itulah Pak. Kalau namanya anak-anak yang baru mulai bisa jalan, dia pengennya berlari-lari terus, minta dipegangin terus tangannya ya. Betul sekali Bu. Bu Wati tahu saja. Nah, hari ini katingaren Pak Septo berangkat, padahal sekarang jatah WFH Pak Septo kan? Dan saya perhatikan wajah Pak Septo tidak seperti biasanya Pak, ada apa? Bu Wati. Iya Bu, hari ini saya seharusnya memang WFH. Tapi semalam saya ditelepon Bapak Kepala Sekolah. Katanya supaya ini hari ini ke sekolah. Lah, ada apa kok sampai membuat wajah Pak Septo itu murung sekali? Waduh, gimana ya Bu? Gimana apanya Pak? Saya ini agak bingung loh Bu. Selain bingung, saya juga kesel.
agak marah ini. Lah, sampai bingung dan kesal seperti itu, sepertinya serius sekali loh, Pak. Marah sama siapa, Pak? Ya, pada diri sendiri saya, Bu. Lah, kira-kira ada yang bisa saya bantu, Pak? Wah, saya sedang butuh untuk curhat ini, Bu, seseorang. Sepertinya Pak Septo ada masalah yang sangat besar ya, Pak. Sampai-sampai Bapak itu wajahnya itu seperti muram sekali. Coba Bapak ceritakan masalahnya, barangkali saya bisa membantu meringankan beban Bapak. Alhamdulillah. Tapi beneran ini, Bu Wati mau membantu saya. Ya, dengan senang hati Pak, apabila Pak Septo memang percaya pada saya pastinya akan sangat bahagia bisa membantu Pak Septo. Kan selama ini saya selalu dibantu sama Pak Septo. Sebelumnya nih Pak, Oh, sebelumnya boleh saya tanya sesuatu sama Pak Septo? hmm, tanya apa, Bu? Silahkan aja sih, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Septo. Mohon maaf nih ya Pak, kalau boleh tahu, kira-kira apa yang Pak Septo inginkan dari pembicaraan kita ini ya Pak? Sebentar. Sebenarnya di sini saya ingin mengurangi beban, Bu. Jadi mengurangi beban batin dan pikiran saya itu loh, Bu. Nah, selain itu kira-kira ada lagi nggak hal yang lainnya lagi Pak? Hal lain ya, hmm, sebentar. Saya ingin tahu ini, kira-kira penyebab dari permasalahan saya itu apa loh, Bu? Nah, sekarang coba Pak Septo ceritakan apa yang terjadi biar unek-uneknya itu agak ringan Pak. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, nggak monggo. apa-apa ini, Bu. Begini loh, Bu Wati. Saya itu tadi malam ditelepon oleh Pak Kepala Sekolah supaya hadir ke sekolahan hari ini. Maaf ya Pak, untuk kepentingan apa sampai-sampai Pak Septo itu dimohon untuk hadir ke sekolahan? Padahal Pak Septo hari ini kan jatah WFH. Pasti ada sesuatu yang sangat urgent ya Pak. Kalau tidak urgent kan yang WFH tidak boleh datang ke sekolahan Pak. Iya, Bu, hal yang sangat-sangat penting sekali. Sangat penting Pak. Pantas aja wajah Pak Septo itu kelihatan murung sekali. Padahal setahu saya itu Pak Septo kan orangnya santai. Kemudian selalu tersenyum, selalu menebarkan kebahagiaan di mana-mana, Pak. Begini loh, Bu Ati. Barusan ini saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Ditegur apa, Pak? Ada apa? Apakah Pak Septo melakukan sesuatu yang kurang pas? Padahal kan Pak Septo selama ini kalau bekerja selalu sempurna. Ya enggak, Bu. Barangkali bisa dikatakan seperti itu. Ini berkaitan dengan supervisi loh, Bu, yang dilakukan oleh pengawas. Oh, Bapak supervisinya Pak Septo supervisinya supervisornya pengawas ya? Bukannya lancar, Pak, kegiatan supervisinya? Kan semua administrasi Pak Septo itu selalu lengkap selama ini. Jadi kenapa harus ada yang dibicarakan, Pak? Kegiatannya sih sebenarnya lancar, Bu. Cuma ini ada masalah dengan supervisor saya, Bu. Memangnya siapa yang jadi supervisor Pak Septo? Bapak pengawas kita, Bu. Oh, Bapak pengawas kita yang itu ya. Ada Iya, masalah Bu. apa, Pak? Begini loh, Bu.
Bapak pengawas itu kurang setuju apabila saya ini tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran saya. Beliau kemudian menyampaikan hal tersebut ke Bapak Kepala Sekolah. Oh, jadi karena hal itu, Pak Septo dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Betul, Bu. Rasanya hati ini kacau balau loh, Bu. Saya sampai tidak tahu harus berbuat apa ini karena permasalahan ini. Ah, Pak Septo sampai seberat itu. Pasti Pak Septo itu lupa ya kalau kita itu sudah pernah mempraktekkan tentang teknik AMR kepada anak-anak. Nah, kenapa Pak Septo nggak mempraktekkan untuk diri sendiri? Wah, Bu Ati masih ingat saja. Itu teknik pembelajaran sosial emosional AMR apa ya kalau tidak salah. Besok Bu, saya praktekkan. Tolong Bu Ati ingatkan ya Bu, kalau saya lupa atau sedikit kalau saya sedikit salah nggih. Nah, kenapa nggak sekarang aja Pak? Kan Bapak punya bebannya sekarang. Itu kan mungkin bisa jadi alternatif untuk meredakan emosi sosial Bapak. Wah, betul juga Pak ya. Ya, silakan Bapak praktikkan yang teknik AMR ya Pak. Saya coba buatkan. Bapak mau kopi atau teh ya? Terserah Bu, kopi Baik. boleh. Ya, saya buatkan kopi dulu ya Pak. Silakan Bapak praktekkan AMR-nya. Oke. Ayo semangat, ayo semangat. Wah, kelihatan sudah beda ini Pak. Tekniknya Iya sudah ini Bu, ingat Pak? sudah. Oh iya. Alhamdulillah. Ya, ini ya Pak, kopinya silahkan diminum. Wah, alhamdulillah ini agak beda dari yang tadi Bu. Ya, alhamdulillah kalau Pak Septo sekarang lebih tenang. Jadi kita bisa melanjutkan obrolan kita ya Pak. Oke, baik Bu. Nah, lalu apa yang Pak Septo pakai dalam mengajar sebagai pengganti buku teks Pak? Begini Bu, dalam mengajar ini saya biasa memanfaatkan sumber belajar yang saya ambil secara online seperti video dari YouTube atau data-data dari Wikipedia dan yang lainnya Bu, banyak. Menurut Pak Septo nih ya, apakah sumber yang Bapak ambil itu dalam mengajar dapat berperan sebagai buku teks Pak, menggantikan buku teks? Maksud saya, apakah sumber belajar lainnya yang Bapak ambil itu dapat menggantikan keberadaan dan manfaat buku teks? Terutama kita semua kan tahu hal pertanggungjawaban dari berita-berita, data-data yang diambil secara online itu banyak sekali loh Pak, data-data yang hoax gitu. Kan kita harus lebih teliti. Itu bagaimana Pak? Kalau menurut saya Bu, itu sangat bisa Bu. Kalau buku teks kita ganti dengan sumber lain. Baik itu baik nih Bu, saya jelaskan sedikit ya Bu. Sumber data yang saya gunakan itu dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan Bu. Kita memang harus jeli nih Bu, untuk menilai apakah data yang kita ambil itu layak dan benar atau hanya sekedar hoax saja. Namun, saya biasanya mengambil dari sumber-sumber yang resmi Bu, atau ambil yang dari rumah belajar yang dikelola oleh pemerintah secara resmi, atau saya juga ambil dari blog-blog yang dikelola oleh guru-guru hebat yang berprestasi. Terkadang saya juga ambil dari situs perpustakaan online. Itu semua pasti data-data yang valid Bu, dan tidak mungkin data hoax. Oh, begitu ya Pak. Lalu, apa alasan Pak Septo tidak menggunakan sumber belajar dari buku teks? Padahal kan bisa kita gunakan untuk menyamakan persepsi Pak. Dan itu semua juga sudah difasilitasi oleh pemerintah Pak. Jadi dari seluruh Indonesia itu buku teksnya kan sama semua Pak. Ini sih menurut saya Bu,
Jadi kalau kita mengacu hanya dari buku teks, materi itu kurang lengkap, Bu. Dan susunannya juga sedikit amburadul atau acak-acakan, karena itu materinya tidak runtut. Nah, selain itu, materi juga saya lihat tidak berkembang, Bu. Dan contoh-contoh yang diberikan itu sudah tidak sesuai kalau menurut saya dengan keadaan sekarang. Tapi jika kita mengambil secara online ya Bu, sumber secara online, kita biasanya mendapat materi yang sangat lengkap Bu, dan mengikuti perkembangan sekarang. Jadi sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi itu alasan saya Bu. Lah, terus bagaimana dengan kurikulum Pak yang dipegang sama Pak Septo? Apakah Pak Septo masih tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku, Pak? Jelas masih dong Bu. Walau tidak menggunakan buku teks dalam mengajar, saya akan selalu menggunakan kurikulum yang berlaku saat ini sebagai acuan. Tak mungkin saya membuat sebuah pembelajaran yang tidak sesuai dengan kurikulum, Bu. Oh, iya ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak Pak? Apakah cara Pak Septo bagaimana cara Pak Septo memberikan sumber belajar tersebut Pak kepada anak-anak? Apakah diberikan secara langsung melalui tautan atau diberikan berupa cetakan, Pak? Saya itu meminta anak-anak ini untuk mengaksesnya, Bu. Saya memberikan link tautannya supaya anak-anak ini tidak bingung mencarinya. Jadi lebih mudah untuk bisa menemukan apa yang saya berikan kepada mereka. Nah, bagaimana tanggapan anak-anak, Pak? Apakah anak-anak itu bisa menerima semua sumber-sumber belajar yang Pak Septo pakai? Sebagian bisa menerima, Bu, tapi ada sih yang tidak dapat menerima. Lah, mengapa bisa seperti itu, Pak? Apakah Pak Septo sudah mengetahui alasan-alasan anak itu tidak dapat menerima sumber belajar dari Pak Septo? Begini Bu, anak-anak itu menyampaikan ke saya kalau mereka itu tidak dapat menerimanya itu karena kesulitan dalam mengakses. Kesulitan dalam mengakses, Pak. Lah, mereka merasa kesulitannya kenapa, Pak? Gini Bu, tidak semua anak itu punya HP dan laptop. Yang punya HP atau laptop ternyata juga tidak semuanya punya uang untuk membeli kuota. Nah, itu masalahnya, Bu. Oh, melihat kesulitan anak seperti itu ya, kira-kira apakah Pak Septo punya ide yang bisa diberikan Pak Septo untuk anak-anak? Kan kasihan mereka, Pak. Kalau misalkan anak-anak itu tidak bisa mengakses, Pak. Sebentar, Bu, saya coba Ya, memikirkan dulu, Bu. ya. Coba Pak Septo ingat-ingat kemampuan Pak Septo yang lainnya yang mungkin bisa dimanfaatkan, Pak. Wah, apa ya? Oh iya, Bu. Bagaimana kalau saya akan mencoba membuatkan mereka ringkasan materi, Bu? Data yang saya ambil ini menggunakan gabungan, Bu, dari buku teks dan data yang saya ambil dari internet, Bu. Bagaimana, Bu? Lah, bagus sekali itu, Pak. Apalagi Pak Septo kan jagonya menyusun artikel. Jadi saya yakin Pak Septo itu dapat membuat ringkasan materi yang sangat menarik dan lengkap dong, Pak. Bahkan mungkin bisa digunakan oleh anak-anak dari sekolah lain, Pak. Nah, itu sangat bermanfaat, Pak. Iya, iya, Bu. Iya, kenapa tidak memanfaatkan kemampuan menulis saya ya? Terima kasih, Bu Ati, sudah mengingatkan kemampuan saya. Saya jadi malu ini. Sama-sama, Pak. Nah, saya juga kan jadi mendapatkan manfaat dari Pak Septo. Nah, dari obrolan kita ini ya Pak, apakah Pak Septo sudah bisa memahami alasan mengapa Bapak pengawas sekolah itu merasa keberatan kalau Pak Septo tidak menggunakan buku teks, Pak?
Iya Bu, saya sekarang dapat memahaminya. Alhamdulillah apabila Pak Septo sudah memahaminya. Kira-kira kenapa ya Pak? Kira-kira Alasannya sih ya jelas karena ini Bu, karena apa namanya datanya jelas tidak valid seperti itu. Mungkin banyak hal yang menjadi permasalahan apa namanya permasalahan siswa yang menyebabkan siswa juga kebingungan gitu loh. Apakah ini termasuk dalam kurikulum atau tidak? Karena saya mengambilnya dari internet, padahal di buku tidak seperti itu gitu loh Bu. Alhamdulillah kalau Pak Septo sudah sekarang lega dan memahami semuanya. Untuk selanjutnya, apa rencana Pak Septo ke depannya? Begini, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas Sekolah. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Bagaimanapun, ya tetaplah saya yang salah karena permasalahan ini. Ya, Pak Septo memang oke lah. Saya sangat senang sekali bisa membicarakan hal ini dengan Pak Septo. Pak Septo mempercayakan semuanya, mempercayakan saya untuk mendengarkannya. Lalu, komitmen apa yang akan Pak Septo lakukan untuk melakukan rencana Pak Septo ini? Komitmen ya. Iya, Oke, Pak. mungkin ini gini Bu, saya sepertinya ini akan melakukan seperti yang sudah disampaikan Ibu tadi, Bu. Saya akan membuat ringkasan materi, Bu, yang lengkap untuk anak-anak yang tidak punya fasilitas. Saya tidak mau mereka ketinggalan pembelajaran hanya karena mereka tidak mempunyai fasilitas HP atau laptop dan akses internet juga. Kasihan, Bu. Iya Pak, memang anak-anak itu harus kita fasilitasi Pak. Kan tidak semuanya anak-anak yang sekolah di sekolah kita itu anak-anak dari golongan menengah ke atas Pak. Jadi kita juga harus tetap memfasilitasi anak mereka juga kan Pak. Betul sekali, Bu. Nah, 5 menit lagi. dalam menjalankan komitmen, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Septo untuk menjalankan komitmen itu? Sebentar Bu, saya ingat-ingat dulu nih, kira-kira ada nggak ya yang bisa membantu saya? Siapa ya? Saya akan minta tolong kepada Pak Hendy saja Bu, sepertinya untuk membantu saya. Karena kita kan tahu di sini bahwa Pak Hendy itu jagonya edit foto dan mengatur untuk tampilan buku. Nah, itu nanti mungkin yang bisa saya bisa membantu saya gitu Bu. Pak Septo memang pandai dalam menjatuhkan pilihan loh. Kita semua memang tahu Pak Hendy itu jagonya edit foto sama mengatur tampilan-tampilan buku. Kita juga sudah tahu hasil-hasilnya beliau itu sangat bagus-bagus sekali ya. Nah, hasilnya pasti akan sangat menarik dan anak-anak pasti makin semangat belajarnya. Dan semoga bisa mengharumkan nama baik sekolah kita ya Pak. Betul Bu, insya Allah. Lah sekarang bagaimana perasaan Pak Septo setelah kita ngobrol panjang lebar nih? Alhamdulillah Bu, saya sekarang merasa lega sekali. Terima kasih ini Bu Wati ini sudah berkenan kok meluangkan waktu membantu saya. Saya benar-benar merasa sangat terbantu dengan pembicaraan. Ya, kira-kira komitmen Pak Septo itu akan dilakukan mulai kapan nih kalau boleh tahu? Komitmen ya? Iya, Kapan ya? Oh saya kan iya, juga pengen lihat ya Pak. secepatnya Bu. Ah, Iya sih. Oke, mungkin hari ini segera saya lakukan saja Bu untuk komitmen tersebut. Saya akan mencoba langsung menemui Pak Hendy. Kebetulan Pak Hendy kan hari ini WFH, jadi dia di rumah. Semoga saja Pak Hendy tidak
kemana-mana dan ada di rumah, jadi saya bisa mampir sebentar untuk berbincang-bincang dengan Pak Hendy nih mengenai masalah editing foto gitu Bu. Jadi nanti bisa membuat sebuah tampilan buku yang menarik Bu. 2 menit lagi. Iya Pak, harus semangat dong Pak. Kan Pak Septo itu masih muda, perjalanannya masih panjang Pak. Jadi Pak Septo itu harus semangat. Dan saya tunggu hasil-hasilnya ya Pak. Saya juga mau loh Pak dibuatkan bukunya. Ya saja Bu Ati. Ya terima kasih Bu karena sudah membantu saya. Saya merasa benar-benar lega di sini. Ya sebenarnya kan yang membantu menyelesaikan masalah ini Pak Septo sendiri. Saya hanya mendengarkan saja Pak. Iya. Terima kasih sekali lagi Bu Ati karena sudah membantu saya ini. Berkat Bu Ati hati saya jadi lega, benar-benar lega. Terima kasih sekali Bu. Alhamdulillah, sama-sama ya Pak. Semoga sukses selalu. Saya tunggu hasilnya loh Pak. Iya Bu, terima kasih. Amin. Ya, salam buat keluarga ya Pak. Oh iya, tentu saja. Salam juga buat keluarga Ibu. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Ya Pak, hati-hati di jalan ya Pak. Iya, sama-sama Bu. Oke, itu barusan kita sudah mendengarkan ya percakapan antara Bu Wati dengan Pak Septo. Kita di sini membicarakan atau mempraktekkan tentang coaching model Tirta. Model Tirta sendiri itu sedikit saya mereview ya. Model Tirta sendiri adalah sebuah kepanjangan dari P-nya itu tujuan utama, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, serta TA-nya adalah tanggung jawab. Di sini kita sudah memperhatikan bahwa coaching itu berbeda ya, berbeda dengan mentor ataupun dengan konselor. Coaching itu bisa diartikan bisa mendorong seorang coachee untuk menyelesaikan masalah sendiri. Jadi kita tidak perlu memberikan solusi apapun, coachee sendirilah yang akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu adalah coachee. Kalau bedanya dengan mentor itu jelas orang yang berpengalaman ya, memberikan tips bagaimana bisa menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan pengalaman dari pementornya itu sendiri. Sedangkan konselor itu berbeda lagi. Konselor itu adalah dia orang yang ahli di bidangnya dan tugas utamanya adalah membantu menyelesaikan masalah. Jadi ada pasien atau orang lain yang mempunyai masalah, konselor langsung berikan solusi. Itu adalah konselor. Dari tadi ini kita sudah mendengarkan coaching ya model Tirta. Di sini juga saya akan mengkritisi beberapa hal, ya bukan mengkritisi ya mengekspektasi. Sebenarnya bagus untuk diperagakan. Di sini ada dua hal yang akan saya lihat dari segi Tirtanya sendiri dan juga dari segi cara menyampaikan diskusinya. Nah, saya akan menyampaikan tentang yang cara menyampaikan diskusinya terlebih dahulu dari rekan-rekan saya ini, Bu Agustina dengan Pak Hendy itu sudah cukup bagus ya. Apalagi membawakannya dengan enjoy, dengan relax, dengan santai, tapi juga mengena apa yang diharapkan seperti itu. Tapi di sini perlu sedikit ekspresi mungkin ya, Pak Hendy kayaknya kurang ekspresi, mungkin Bu Nina ya sudah bagus ekspresinya ya, tapi perlu ditingkatkan lagi ekspresinya. Ya kita tidak tanggung-tanggung lah ya, ini mempraktekkan ini dialog kan tanggung temen sih gitu loh, maksudnya langsung pure aja sekalian gitu, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, overall itu sudah bagus. Sudah mengena tentang apa yang dibicarakan. Itu saya sepintas tentang ekspresi. Nah, kayaknya terlihat
terlihat lah ya, terlihat walaupun saya bukan saudara tapi yang jelas terlihat. Ya, itulah penampakannya seperti itu. Tapi ya udah bagus. Sip. Terus kemudian yang di bagian kedua itu tentang tirtanya sendiri, tentang tirtanya dari aspek tujuan itu menyampaikan tujuan dari coaching. Di depan kita sudah melihat bersama-sama ya, tujuan utamanya sudah mengena, yaitu ada sebuah pertanyaan tentang apa yang ingin dihasilkan dari pertemuan yang sedang didiskusikan ini, kemudian serta fokus pada tujuannya sudah jelas, berarti itu sudah mengena ya di tujuan utama di segi T-nya sendiri. Terus dari identifikasinya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang umpan balik mengarah pada identifikasi potensi coaching. Jelas ya, tadi sudah terlihat bahwa identifikasi itu ada disimbolkan atau dikhususkan dengan sebuah pertanyaan yang jelas sekali untuk mengidentifikasi dari masalah yang sedang dihadapi sama Pak Septo tadi sudah terlihat dengan kata yang pasnya itu ya ini ada sebuah apa yang paling penting dari hidup kamu saat ini, contohnya seperti itu sudah terlihat jelas diidentifikasi. Kemudian dari rencana aksi ini tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, dari sini saya melihat Bu Ati itu sudah istilahnya mengunggulkan dari coachingnya. Dia mengingatkan bahwa coach itu mempunyai kekuatan utama atau keunggulan-keunggulan yang dipunyai. Nah, dari situ coach diharapkan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dari sini pertanyaan-pertanyaan pun untuk rencana aksi itu sudah ada ya, ada tentaranya, yaitu prioritas yang akan dicapai itu sudah terlihat tadi, sudah ada. Terus strategi apa saja yang akan dilakukan itu tadi sudah ada, itu di rencana aksi. Sudah bagus lah, berarti sudah lengkap. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini sudah jelas terlihat ya, sudah bagus, sudah memberikan pertanyaan, menjalankan komitmennya itu seperti apa, terus dengan bantuan siapa. Nah, menjalankan komitmennya seperti itu. Terus yang terakhir ini yang jelas sekali adalah kapan komitmen dilaksanakan. Nah, si coach ini menanyakan kepada coachnya secara jelas bahwa kapan komitmen itu akan dilakukan dengan lebih terinci itu seperti itu. Jadi menanyakan waktu yang tepat untuk melaksanakan komitmen tersebut. Oke, mungkin itu komentar dari saya selaku komentator atau pengamat ya, selaku pengamat dari adegan di kasus ketiga. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk memperdalam dari modul 2.3 yang kita pelajari bersama coaching ini. Oke, sampai ketemu. Terima kasih sudah menjalankan dengan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.